AST-660 membunuh si masa. King Sui mampu membunuh lawannya dalam sepersekian detik, tetapi dia merenungkan apakah dia harus mengungkapkan kekuatan aslinya sedini ini. Dia ragu-ragu sejenak ketika dia berdiri di udara bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Tiba-tiba, dia merasakan kegelisahan di dalam tubuhnya, seolah-olah tubuhnya menyuruhnya untuk melampiaskan kekesalannya sepuasnya. Di masa lalu, ketika dia tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan lawan-lawannya, dia hanya bisa merasa tidak berdaya dan malu-malu. Daripada mempertaruhkan kematian, dia akan dipaksa untuk mencoba semua pilihan untuk bertahan hidup. Namun, keadaan telah berubah sekarang. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan yang bisa menjadi yang teratas di dunia, dia masih memiliki kualifikasi untuk melangkah ke Seven Stars Country dan mempengaruhi cara kerjanya. Jika dia memiliki kekuatan, mengapa dia harus menyia-nyiakannya dengan meratapi ketidakadilan yang pernah dideritanya dan orang-orang yang dicintainya ketika dia bisa menikmati setiap menit melakukan apapun yang dia suka? Karena dia memiliki kemampuan untuk mengarahkan masa depan negeri itu, maka dia akan melakukannya untuk mengubahnya menjadi surganya sendiri. Aku ingin tahu apakah wanitamu akan marah jika kamu tiba-tiba mati. Memiliki wanita cantik di sisi Anda baik-baik saja, tetapi Anda harus tahu bahwa seiring berjalannya waktu, itu akan mengurangi umur Anda. Namun demikian, Anda tidak perlu khawatir lagi, karena orang lain akan mencintai mereka sama seperti Anda. Adalah salahmu bahwa kamu tidak layak untuk mereka. Si masa tidak memiliki senyum di wajahnya saat dia mengucapkan kata-kata dingin itu. Meskipun sikapnya dingin, itu cukup anggun ketika dia membuka mulut untuk berbicara. Bisakah kita mulai sekarang? King Sui mempertahankan senyumnya. Dia bisa memahami pria seperti apa si masa. Dia tidak akan segera mengangkat tinjunya setiap kali dia berniat untuk membunuh, karena dia menyukai ekspresi keputusasaan dan keengganan di wajah lawannya karena mereka tidak berdaya melawannya. Baginya, itu adalah semacam kesenangan dan hiburan yang menyimpang. Yah, jika kamu sangat ingin mati, mari kita mulai. Si masa menghunus pedang hitam melengkung sepanjang 4 kaki segera setelah dia selesai berbicara. Bilahnya berbentuk seperti bulan sabit, dan aura penderitaan yang meresahkan terpancar dari bilahnya. Energi alam. Ini adalah salah satu teknik pasif King Sui yang telah beredar tanpa masukan apapun darinya. Energi alam tingkat 4 sekarang memiliki kekuatan yang luar biasa yang cukup kuat untuk menangani cara-cara bengkok dan berbisa dari orang seperti si masa. Meskipun si masa mengatakan bahwa pertarungan telah dimulai, dia belum benar-benar mulai bergerak. Dia berdiri di tempat dengan tenang dan mengamati King Sui dengan tatapan menghina di matanya. Bahkan dengan cara yang tampaknya meremehkan itu, King Sui masih bisa merasakan rasa kehati-hatian dalam ekspresi si masa. Dia tertawa dalam hati sebentar dan kemudian perlahan terbang di udara menuju si masa. Keadaan tak tergoyahkan seperti pegunungan. Kekuatan banteng hiruk-pikuk. King Sui dengan santai mengedarkan kekuatannya, tetapi untuk beberapa alasan, mereka tidak ingin dilepaskan saat ini. Untungnya, King Sui tahu bahwa dengan kultivasinya, si masa tidak akan bisa merasakan kekuatannya. Namun, pada saat itu, si masa mulai mengeluarkan kabut merah muda samar yang dengan cepat mengelilingi area tersebut. Bahkan warna hitam dari bilah bulan sabit yang melengkung ini tampak berubah menjadi warna merah yang aneh. King Sui, jangan menghirup kabut. Itu adalah keahliannya, Pink Dancer. Itu akan mendistorsi pikiran dan indera Anda, dan itu akan meningkatkan kekuatannya sebagai balasannya. Yuan Shu dengan cepat memperingatkan King Sui dari jauh. Dia tidak memiliki kultivasi bela diri, jadi dia hanya berteriak sekeras yang dia bisa. Untungnya, King Sui dapat mendengar peringatannya tepat pada waktunya. Segera setelah itu, suara di Chen terdengar dan mengulangi kata-kata yang sama dengan Yuan Shu. King Sui mengira dia pasti takut dia tidak bisa mendengarnya ketika Yuan Shu memperingatkannya untuk pertama kalinya. King Sui dengan cepat menghentikan langkahnya, mengeluarkan 2 bola besi bulat, dan memegangnya di tangannya. Dia sudah menyiapkan banyak dari ini, termasuk beberapa yang berbentuk seperti pisau terbang dan yang lainnya berbentuk seperti ujung panah. Sejak dia mempelajari serangan senjata tersembunyi, King Sui sibuk mempersiapkan banyak senjata genggam ini. Selain bola besi beku yang diresapi racun, senjata tersembunyinya yang lain tidak dicampur dengan racun. Namun, hanya bola besi ini saja sudah cukup untuk menghadapi si masa. Kualitas senjata tersembunyi King Sui telah meningkat secara signifikan setelah peningkatan kekuatannya. Dia sekarang menemukan bahwa, dengan dorongan kekuatannya, dia mampu menggunakan senjata tersembunyi dengan mahir, tidak seperti sebelumnya ketika dia tidak mampu menguasai kelicikan dan kecepatan mereka. Mengaum. Kekuatan besar dari Tiger's Roar meledak dari tubuh King Sui dalam sekejap.
Mutiara Naga Kembar. King Sui mengambil keuntungan dari efek menakjubkan singkat dari Tiger's Roar-nya, dan pada saat itu, dia menembakkan dua bola besinya yang mematikan. Mereka melintas melalui kabut seperti dua naga air keluar dari laut, dan langsung menuju si masa. Momen itu brilian, seolah-olah ada bintang jatuh di dekat cakrawala, tetapi pemandangan saat itu juga membuat semua orang bingung untuk sesaat. Bola besi buram meninggalkan jejak cahaya yang luar biasa saat mereka mengunci bidikan mereka di si masa. Tidak peduli di mana dia mencoba bersembunyi, itu tidak berguna. Bola besi buram terlalu cepat dan ganas, dan tidak bisa dilawan dengan mudah. Pupu, salah satu bola besi menembus bahu si masa, dan yang lainnya menembus perutnya. Itu seperti yang diharapkan King Sui. Dengan kekuatan penuhnya, tidak ada yang bisa menghindari serangan senjata tersembunyinya, bahkan Martial Saint kelas 6. Tidak mungkin. Anda berhasil memukul saya. Apakah saya salah? Retakan. Orang bodoh itu benar-benar memukulku. Si masa mengamuk. Kamu adalah orang yang terus memintanya sekarang. Si masa menatap tak percaya pada King Sui, yang berjarak sekitar 10 meter darinya. Ekspresinya berubah terus-menerus, dan tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan jauh di dalam pikirannya. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Tiba-tiba si masa mulai berteriak dengan marah. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia sebenarnya tidak bisa menghindari teknik senjata tersembunyi yang mematikan itu. Meskipun dia telah berhasil mencegah titik vitalnya terluka, dia masih terluka parah. Darah mengalir dari lukanya yang terbuka dan menetes ke tanah. Jejak darah segar mengalir di udara seolah-olah dia sedang memegang seikat benang merah. King Sui berdiri di dekatnya dan tidak mengatakan apa-apa saat dia diam-diam mengamati si masa perlahan menjadi gila. Dia tidak merasakan apa-apa, seolah-olah semuanya benar-benar normal. Orang-orang yang datang bersama si masa langsung tercengang. Mereka tahu lebih baik daripada siapapun tentang kekuatan macam apa yang dimiliki si masa. Namun, sekarang tampaknya si masa telah bertemu lawannya, karena dia hampir lumpuh bahkan sebelum dia dan King Sui memiliki interaksi substantif satu sama lain. Sebagai anggota klan Sima, si masa terkenal sebagai ahli aplikasi racun. Jika dia yang melukai lawannya dengan parah, kemungkinan orang akan jauh lebih tidak terkejut dan lebih menerima hasilnya. Di hati anak-anak muda, klan Sima telah memenangkan dukungan mereka melalui kekuatan mereka yang luar biasa dan kemahiran mereka dalam menangani racun terbaik di dunia 9 benua. Pada dasarnya, orang-orang seusia si masa tidak akan bisa dekat dengannya karena latar belakangnya. Namun, dalam hal ini, dia sudah terluka bahkan sebelum lawannya mendekatinya. Ah! Si masa berteriak dengan menyedihkan. Darah menyembur dari mulutnya saat dia berteriak. Namun, tak lama setelah itu, dia dengan cepat mengepalkan tangan kanannya dan memukulnya ke udara, menyebabkan kabut hitam secara bertahap menyatu. Kemudian, semuanya menjadi gelap saat kabut benar-benar menyelimuti si masa, melindunginya dari pandangan. Perlindungan awan hitam. Tiba-tiba, King Sui bisa mendengar seseorang berseru keras dari bawah. Sekarang dia tahu nama skill tetapi tidak efeknya, dia dengan cepat mengeluarkan pure jade pelet dan mengkonsumsinya. Seperti yang mereka katakan, kehati-hatian adalah induk dari keselamatan, jadi selalu merupakan hal yang baik untuk mempersiapkan yang lebih buruk yang akan datang. Awan hitam yang mengelilingi si masa mulai memudar dengan cepat. Orang bisa mengatakan bahwa kabut hitam sudah mengeras di tubuhnya. Si masa sekarang menyerupai menara besi hitam yang berdiri tegak di depan King Sui. Bila berbentuk bulan sabit di tangannya menjadi lebih tajam, dan ukurannya juga berlipat ganda. Pada saat itu, King Sui dapat mengetahui efek dari perlindungan awan gelap si masa. Teknik ini mampu menggandakan pertahanannya secara keseluruhan, serta meningkatkan energinya sebesar 50%. Pertahanan si masa sekarang telah mencapai kekuatan sekitar 4.000 negara, dan kekuatan serangannya juga hampir 3.000 negara. Perlindungan awan gelap dikategorikan sebagai teknik racun, teknik yang dikembangkan si masa untuk budidayanya. Setiap lawan yang memasuki radius 30 meter yang berpusat di sekelilingnya akan mengalami penurunan kecepatan dan kemampuan reaksi masing-masing sebesar 30%. Efek melemahnya kemampuan reaksi dan kecepatan mungkin tampak tidak berbahaya, tetapi itu bahkan lebih menakutkan daripada melemahkan kekuatan lawan secara langsung karena gerakannya akan menjadi jauh lebih lambat. King Sui dengan cepat mengeluarkan perisai surgawi emas ungunya. Mati! Si masa melolong marah saat dia mencoba mendaratkan pukulan ke King Sui. Dia perlu bertindak cepat karena perlindungan awan gelap miliknya hanya dapat digunakan selama rentang waktu 15 menit. Setelah waktu ini, tubuhnya akan benar-benar melemah selama 3 hari. Terlepas dari efek samping itu, si masa merasa bahwa membunuh King Sui dengan teknik ini akan menjadi hal yang mudah. King Sui,
Di sisi lain, secara instan meningkatkan kekuatannya secara maksimal setelah konsumsi sebelumnya dari pure jade pelet. Tanpa ragu-ragu, dia mengirim teknik pedang kombinasi 3 gerakan ke arah si masa. Awan gelap di langit mulai terdistorsi dari kekuatan yang dilepaskan oleh kedua belah pihak. Tekanan udara di sekitar langit yang mengelilingi kedua pria itu mencapai maksimum, dan suara gemuruh bergemuruh saat angin bertiup kencang di sekitar mereka. Ledakan. Bahkan dengan perlindungan awan gelapnya, si masa masih jauh di belakang King Sui dalam hal kekuatan serangan dan pertahanan. King Sui dapat dengan mudah mencapai kekuatan lebih dari 4.000 negara kekuatan hanya dengan teknik pedang kombinasinya saja. Pembunuhan sepersekian detik. Setelah mengalahkan kekuatan keseluruhan si masa, King Sui langsung menyerang dan secara instan mengubah langit menjadi kabut berdarah. Pertarungan yang sebenarnya selesai hanya dalam hitungan detik. King Sui bahkan tidak perlu menggunakan keahliannya yang lebih mematikan untuk melawan seseorang seperti si masa, karena itu akan berlebihan. Skill Fury Golden Eyes berguna melawan mereka yang memiliki kekuatan 5.000 negara, tapi bahkan Tousan Buddha Palm Imprint dan Primordial Flames akan berlebihan untuk orang lemah seperti si masa. King Sui perlahan turun ke tanah. Dia melihat ke arah para wanita dan mengangguk pada mereka. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke orang-orang yang menemani si masa dan memberi mereka senyuman. Namun, para pemuda ini merasakan hawa dingin di punggung mereka ketika mereka melihat senyum di wajah King Sui. Mereka tahu akan mudah bagi King Sui untuk memusnahkan mereka saat itu juga. Pulang ke rumah. Orang bodoh yang tidak berguna. Benar-benar sekelompok orang bodoh yang tidak punya nyali. King Sui dengan santai melemparkan beberapa hinaan saat dia mengusir mereka. Hei, tidak ada vulgar yang diizinkan. Di Chen tersenyum saat dia menegur King Sui. Hanya di King, Yuan Shu, dan King Sui sendiri yang bisa mendengar kata-kata itu. Orang-orang yang datang bersama si masa dengan cepat mundur saat King Sui dan ketiga wanita itu mulai berjalan pulang. Ketika orang-orang itu telah bubar, kerumunan di sekitarnya mulai menyuarakan pendapat mereka seperti penggorengan lemak. Ah, King Sui, aku tidak tahu kamu bisa membunuh si masa dalam hitungan detik. Berapa tingkat kekuatanmu sekarang? Keingintahuan akhirnya menyusul di King dan dia tidak bisa tidak bertanya kepada King Sui tentang kekuatannya di tengah perjalanan pulang. Ketika Yuan Shu mendengar pertanyaan itu, dia mengalihkan pandangannya ke King Sui dan menatapnya dengan ragu. Dia memikirkan resep alkimia yang dia berikan kepadanya sebelum insiden dengan si masa, tetapi dengan cepat menghilangkan pikirannya dengan menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Baik pelet pemajuan binatang iblis dan pelet Gale tidak mungkin. Satu-satunya pil obat yang dapat meningkatkan kekuatannya secara luar biasa adalah pil takdir. Bahkan itu tidak mungkin karena ada beberapa bahan yang hilang untuk ramuan pil, dan bahan-bahan itu sangat sulit didapat. Bahkan jika King Sui berhasil memperbaiki pil takdir dengan sukses dalam waktu sesingkat itu, dia tidak akan pernah mempercayainya. Namun, King Sui telah berhasil menyempurnakan Fate Pill. Tidak hanya itu, dia juga berhasil memasuki kondisi pencerahan ketika dia mencoba untuk mengkonsumsi pil tersebut. Lebih jauh lagi, pelet pemajuan binatang iblis adalah pil terselubung yang memungkinkan King Sui mendapatkan kekuatan 120 negara, sebuah putaran tak terduga yang bahkan Yuan Shu tidak sadari. Dalam rentang satu hari, kekuatan King Sui telah meroket ke langit. Kekuatannya saat ini benar-benar berbeda dari beberapa hari sebelumnya. Saat ini, saya pikir saya bisa melawan Martial Saint kelas 10 untuk berhenti. King Sui mencoba memberikan jawaban yang jelas alih-alih ambigu. Dengan begitu, dia berharap bisa meningkatkan kepercayaan mereka pada kekuatannya. Kamu bisa bertarung secara merata dengan Martial Saint kelas 10. Ketiga wanita itu memandang King Sui dengan tidak percaya pada ekspresi mereka. Iya, meskipun kekuatanku secara teknis belum mencapai level Martial Saint kelas 10, aku bisa menghadapinya persis di level Martial Saint kelas 10. Apapun di luar itu mungkin agak sulit. King Sui menjelaskan lebih lanjut ketika dia melihat skeptisisme diekspresikan di wajah mereka. Kamu memiliki kultivasi bela diri yang cukup aneh. Itu memang menarik. Mereka berempat hampir kembali ke The Residence. Pada saat yang sama, klan Sima akhirnya menerima berita kematian si masa di Seven Stars Arena. Dalam sekejap, seluruh klan terbang dalam kemarahan, dan keterkejutan. Saer sudah mati. Seorang lelaki tua berteriak tak percaya. Itu adalah pria bernama King Sui, dia yang melakukannya. Seorang pria muda berkata dengan takut-takut. Ceritakan semuanya dari awal. Jika Anda meninggalkan detail apapun, saya akan membunuh seluruh keluarga Anda. Rambut lelaki tua itu berkibar karena marah. Dia adalah tetua dari klan Sima yang muncul saat mengeluarkan surat tantangan untuk pertarungan hidup dan mati tertinggi.
AST 661 Nyonya Duanmu, bantuan pria muda itu gemetar dan menceritakan segalanya, tidak berani menahan apapun. Pada akhirnya, alis lelaki tua itu mulai berkerut. Dalam kemarahannya, dia membunuh pemuda itu dengan telapak tangannya dan melihat ke kejauhan dengan mata melotot dan gigi terkatup. Kakak, pada saat ini, beberapa tetua berjalan. Mari kita bicara di dalam. Ketika King Sui dan ketiga wanita itu bergegas ke Diklan, mereka melihat seseorang. Itu adalah seorang wanita King Sui yang tiba-tiba tidak tahu bagaimana menghadapinya. Nyonya Duanmu, King Sui tidak pernah menyangka dia akan datang. Mereka baru saja bertemu beberapa hari yang lalu, tetapi bagi King Sui, sepertinya sudah lama sekali. Yang paling penting, King Sui tidak menyangka dia akan datang lagi. Dia sedang mengobrol dengan Ibu Di King. Seorang wanita anggun dan tenang akan selalu menjadi pusat daya tarik. Watak dan pesona Madam Duanmu tak tertandingi. Terakhir kali mereka mengucapkan selamat tinggal, itu sangat emosional bagi King Sui. Sekarang, King Sui dapat dengan mudah mengetahui dengan menggunakan indera spiritualnya bahwa tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat 9 Martial Saint. King Sui menyadari bahwa indera spiritualnya tampaknya menjadi lebih kuat setelah dia tumbuh lebih kuat. Kekuatan 4.800 negara. Setelah merasakan kekuatan Nyonya Duanmu, dia tercengang. Dia tidak mengira bahwa, kultivasi, mereka terakhir kali akan membuatnya jauh lebih kuat. Setelah memikirkannya, King Sui memperhatikan sebuah pola. Wanita cenderung mendapatkan manfaat terbesar ketika mereka menjalani kultivasi duo untuk pertama kalinya. Faktor lain yang harus dipertimbangkan adalah potensi wanita serta kultivasinya. Manfaat yang diterima King Sui dari Nyonya Duanmu sangat luar biasa. Pada saat yang sama, dia mendapatkan lebih banyak dari itu. Beginilah kultivasi duo. King Sui kagum dengan fisik Nyonya Duanmu yang kuat karena sebanding dengan wanita seperti Chang Hai Mingyue, yang muncul di potret kecantikan. Setelah melihat King Sui, ekspresi Nyonya Duanmu berubah sedikit tidak wajar dan tatapannya menjadi agak kabur. Namun, King Sui dan ketiga wanita itu berjalan ke arah mereka dengan sangat cepat. Bibi Ruyan, kamu sudah datang. Di Chen berkata dengan gembira. Baik Di King dan Yuan Su juga menyambut Nyonya Duanmu dengan gembira. Bagaimanapun, mereka tahu betapa kuatnya dia. Seorang ahli yang kuat bergabung dengan mereka pada saat ini membuat mereka sangat bahagia. Nyonya, Anda sudah datang. Faktanya, King Sui juga tidak terlalu tenang tetapi dia masih menyapanya dengan senyuman. Kalian telah kembali. Nyonya Duanmu menjadi tenang dan tersenyum pada King Sui dan yang lainnya. Ketiga wanita itu pergi setelah memberikan salam mereka. King Sui dan Nyonya Duanmu adalah teman, dan di antara mereka yang hadir, dia adalah yang paling dekat dengannya. Oleh karena itu, tugas menerima Nyonya Duanmu secara alami jatuh ke King Sui. Selain itu, King Sui tidak bisa dianggap sebagai orang luar di klan Di. Tidak hanya dia suami dari nona muda di klan, dia juga akan memainkan peran paling penting dalam Fight of the Ultimate Life and Death yang akan datang. Nyawa setiap orang ditempatkan di tangannya. Apakah kamu baik-baik saja? King Sui bertanya dengan santai tetapi setelah mengatakan ini, dia bisa merasakan bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk kembali seperti semula. Sekarang, ada perasaan aneh di antara mereka berdua. Perasaan aneh di antara mereka ini dapat dengan mudah mengirim seseorang ke jalan yang salah dan juga jalan yang benar. Itu bahkan bisa menyebabkan penghalang terbentuk di antara orang-orang, mengubah mereka menjadi orang asing. Nyonya Duanmu tersenyum dan mengangguk, apakah kamu juga baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Mengapa kamu datang ke sini hari ini? King Sui tahu bahwa Nyonya Duanmu juga berusaha keras untuk membuatnya seolah-olah mereka sama seperti sebelumnya. Dia juga tidak berani menatap matanya terlalu banyak. King Sui tahu bahwa dia egois. Setelah kejadian dengan Yuruyan itu, ada hal-hal yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Tapi jadi bagaimana jika dia tidak bisa melupakan mereka? Tidak peduli apakah dia bisa atau tidak, itu hanya akan menambah masalahnya. Mendengar kata-kata King Sui, Nyonya Duanmu tertegun sejenak sebelum dia dengan cepat pulih. Bagaimana saya bisa tidak datang ketika ini telah terjadi? Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana aku akan menjawab anggota keluargamu? Nyonya Duanmu tersenyum dan berkata meskipun dia merasa sedikit kacau. Dia bahkan tidak tahu mengapa, tetapi setelah waktu sebelumnya, dia berpikir untuk menjauh dari King Sui dan tidak bertemu dengannya lagi. Namun, dia juga berpikir bahwa itu tidak adil bagi King Sui. Apa yang terjadi sebelumnya bukanlah kesalahannya. Setelah seseorang mencapai Xiantian, seseorang akan dapat memiliki umur yang sangat panjang. Sangat normal untuk menemukan hal-hal yang tidak dapat dikendalikan oleh seseorang. Karena itu,
Nyonya Duanmu memutuskan untuk tidak mencoba dan tidak terlalu memikirkannya. Namun, masih sangat sulit untuk melakukannya, sampai-sampai dia tidak tahu bagaimana tidak memikirkannya. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku merasa tidak enak terus mengganggumu. King Sui tahu bahwa kata-katanya sebelumnya tidak terlalu cocok dan dia dengan cepat meminta maaf. Tadinya saya ngobrol-ngobrol dengan Pak dan Budi. Andalah yang merencanakan pertarungan hidup dan mati tertinggi dengan 3 orang yang berpartisipasi, termasuk Anda sendiri. King Sui, bisakah kamu memasukkanku juga? Nyonya Duanmu bertanya. Nyonya, ayo pergi ke sana dan duduk. King Sui menunjuk ke sebuah paviliun di samping dan berkata. King Sui tidak tahu bagaimana menghadapi wanita yang tenang ini. Selain itu, King Sui juga tidak ingin dia mengambil bagian dalam pertempuran ini. Dia merasa bahwa dia akan terpengaruh jika dia melakukannya. Nyonya, kali ini, para peserta untuk pertarungan hidup dan mati tertinggi telah diputuskan. Senior dia akan mewakili klan Di, Nyonya Tuamo adalah yang terkuat dari kita semua di sini, dan karenanya perlu bergabung. Anda tahu bahwa teknik yang saya kembangkan berguna dalam pertempuran ini. Nyonya, kali ini, kita melawan Sekte 10.000 Racun. Karena itu, kita perlu menjaga penjaga kita. King Sui memikirkannya dan berkata. Nyonya Duanmu terdiam. Duduk di seberang King Sui, dia sedikit menundukkan kepalanya. Mereka berdua duduk di paviliun, dengan hanya meja batu di antara mereka. King Sui bisa mencium aroma familiarnya. Itu adalah aroma yang tak terlukiskan, sedikit lebih kuat dari aroma ringan. Itu adalah bau yang anggun dan memikat. King Sui, Nyonya Duanmu sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Nyonya, saya mengerti niat baik Anda. Nyonya hanya berpikir untuk membayar kembali tindakan niat baik berkali-kali. Ini sama untuk saya. Saya sangat berterima kasih. Saat itu, Nona Duanmu telah bertemu denganku karena takdir. Saya tidak pernah berpikir bahwa kita akan dapat bertemu lagi. Kata King Sui. Itu benar. Nasib benar-benar hal yang aneh. Itu bisa membiarkan banyak hal dan lebih banyak lagi terjadi di antara orang asing. Namun, ada juga saat di mana hal itu membuat orang merasa tidak berdaya. Yuruyan berkata dengan lembut, ekspresinya tampak sedikit kecewa dan tertekan. Setidaknya sekarang, ketika melihat wanita ini dengan penampilan luar biasa, King Clan dapat mengatakan bahwa dia sebenarnya sangat kesepian. Tidak mudah untuk mendukung klan besar seperti klan Duanmu saja. Setelah bertahun-tahun, dia tidak dapat bertemu dengan seseorang yang dapat dia ajak berbagi pemikiran terdalamnya. Dia pasti memiliki banyak hal yang ingin dia bicarakan dengan orang lain tetapi dia belum bertemu seseorang yang bisa dia ajak bicara. Apakah Nyonya masih menyalahkan dirinya sendiri? Semuanya salahku. Aku tidak tahu harus berkata apa padamu. King Sui merasa bahwa dia belum move on dari kejadian itu. Tidak, aku sudah mengatakannya sebelumnya bahwa aku tidak menyalahkanmu. Jika aku menyalahkanmu, aku lebih baik memilih untuk mati. Anda telah menyelamatkan saya. Aku harus berterima kasih padamu. Sekarang kamu dalam masalah, bagaimana mungkin aku tidak datang untuk membantu, kata Yuruyan sambil berpura-pura santai. Nyonya, Erem, apakah Anda berpikir untuk menikah lagi? Aku hanya membuat asumsi. King Sui berusaha keras untuk mengatakan ini. Dia juga tidak tahu mengapa dia mengatakan ini. Mendengar kata-kata King Sui, Nyonya Duanmu tampak terkejut saat dia menatapnya dengan aneh. Mengapa kamu bertanya? Nyonya masih muda dan Anda masih memiliki umur panjang di depan Anda. Setelah Nona Duanmu menikah di masa depan, tidakkah kamu akan merasa sangat kesepian? Mungkinkah Nyonya Duanmu benar-benar berpikir untuk menjadi tua sendirian seperti ini? King Sui bertanya perlahan, merasa sangat ragu. Lagi pula, semua pertanyaan yang dia ajukan sulit dijawab. Nyonya Duanmu terdiam beberapa saat sebelum dia mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui. Saya tidak tahu. Saya juga tidak memikirkan hal-hal ini. Kalau tidak, saya tidak akan tetap melajang selama ini. Di masa depan, jika Ling Xuang menemukan pasangannya yang ditakdirkan, saya akan tinggal di klan Duanmu jika mereka melakukannya. Jika tidak, maka saya akan pergi. Aku juga lelah. Sebenarnya, saya sudah mulai melepaskan beberapa hal di klan Duanmu. Saya hanya tidak tahu apakah mereka akan mampu mempertahankannya. Saya sudah melakukan yang terbaik. Di masa depan, jika kamu merasa kesepian, datanglah ke King Clan. Itu akan menjadi rumah bagimu juga. King Sui memikirkannya sebelum berbicara, nadanya sangat tenang. Yuruyan menatap King Sui dengan linglung. Dia tidak tahu apa yang dimaksud King Sui dengan kata-kata ini, dia juga tidak melihat arti tersembunyi yang ingin dia sampaikan. Namun, hatinya berdebar dari kata-katanya. Sebelumnya,
Dia banyak memikirkannya. Sekarang, jantungnya akan berdetak lebih cepat hanya dari memikirkannya. Dia memberi King Sui pandangan yang rumit. Terima kasih. Jika hari itu benar-benar datang, saya akan mempertimbangkannya. Nyonya Duanmu berkata dengan lembut, tampaknya sedikit kecewa. Nyonya, semangatlah, jangan terlalu banyak berpikir. Ketika wanita dalam suasana hati yang baik, mereka akan menjadi lebih cantik. Nyonya memiliki bakat dan penampilan serta putri cantik yang akan membuat orang lain iri. Meskipun Anda memiliki beberapa penyesalan dalam hidup, tidak ada yang menjalani kehidupan yang sempurna. Terkadang, sedikit ketidaksempurnaan adalah keindahan tersendiri. King Sui tersenyum dan menatap wanita anggun dan tenang yang memberinya perasaan akrab. Aku mengerti niat baikmu. Tidak perlu khawatir tentang saya. Aku tidak begitu lemah. Anda lebih baik fokus menghadapi cobaan yang Anda hadapi ini. Nyonya Duanmu tersenyum dan berdiri. Melihat Nyonya Duanmu saat dia pergi, King Sui merasa sangat rumit. Bagaimanapun, Nyonya Duanmu berbeda dari wanita dari klan Feng itu. Bahkan wanita itu, King Sui tidak bisa sepenuhnya melupakannya. Namun, itu adalah perdagangan dan meskipun klan King telah memaksa dirinya untuk melupakannya, dia masih akan memikirkannya sesekali. Sambil menggelengkan kepalanya, King Sui memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Seperti yang dikatakan Nyonya Duanmu, dia harus menghadapi persidangan ini terlebih dahulu. Adapun hal-hal lain, itu harus dibiarkan dan ditangani di masa depan. Mungkin solusi yang baik akan muncul bahkan jika dia tidak terlalu memikirkannya. Ketika malam tiba, orang-orang dari klan Nian telah tiba, termasuk Nian Feng dan kakeknya. Bukan hanya mereka, bahkan Qianyu Dingjun telah datang. Namun, Qianyu Qingqing, Qianyu He, dan yang lainnya tidak datang. Meskipun King Sui tidak memberi tahu mereka, dia masih merasa sangat senang melihat mereka datang. Lawannya telah membentuk aliansi antara 5 klan dan sekarang ada aliansi antara di klan, Sekte Alkemis, klan Duanmu, klan Nian, dan klan Qianyu. Mereka kira-kira bisa berdiri dengan alasan yang sama sekarang. Yang paling penting, dalam keadaan seperti ini, dia tahu bahwa mereka datang karena dia. King Sui sekarang tahu bahwa mereka adalah teman yang bisa dia percaya. Mereka berani tampil untuknya, mengorbankan banyak hal lainnya. Bahkan ada mereka yang bahkan tidak berencana untuk pergi hidup-hidup. Inilah yang membuat King Sui merasa sangat tersentuh. Namun, ada juga yang datang karena alasan lain. Bagaimanapun, Nyonya Duanmu dan putrinya berhutang budi kepada King Sui karena dia telah menyelamatkan hidup mereka. Itu sama untuk putri Qianyu Dingjun. Ini adalah orang-orang yang tahu untuk membalas budi, bahkan dengan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. AST-662 Racun Binatang Jade Kaisar Racun Ratu Lebah. King Sui bertukar basa-basi dengan para hadirin. Pada akhirnya, mereka semua sekali lagi berkumpul di aula besar, terutama untuk membahas jumlah peserta pertempuran. Banyak dari mereka yang ingin menambah 2 peserta lagi. Bagaimanapun, Qianyu Dingjun, kakek Nian Feng, dan Lady Duanmu semuanya adalah tokoh terkenal dan kuat. Klan Nian dan klan Qianyu telah bergegas ke sini kali ini karena mereka ingin membantu merawat Ba Iblis Tua. Namun, mereka tidak tepat waktu untuk itu. Sebaliknya, mereka berhasil tepat waktu untuk pertarungan hidup dan mati tertinggi ini. Lady Duanmu seharusnya mengetahui pertarungan ini sebelum dia kembali ke kota Duanmu dan mungkin kembali di tengah perjalanannya. King Sui dengan hati-hati mempertimbangkan kembali pilihannya. Pada akhirnya, dia masih memutuskan untuk berdiri teguh dengan pendapatnya sendiri dengan memiliki 3 peserta untuk ambil bagian dalam pertarungan. Jika lawannya adalah 5 pembudidaya martial Saint kelas 10, itu tidak akan berguna bahkan jika mereka memiliki 2 orang lagi. Jika lawannya hanya 1 atau 2 kelas 8 atau 9 orang suci bela diri, maka King Sui memiliki kepercayaan diri untuk segera membunuh mereka. Yang lain tidak mengatakan apa-apa tentang keputusan tegas King Sui. Tetapi pada akhirnya, dia masih menyerah pada Qianyu Dingjun sambil tersenyum. Duo kakek dan cucu dari klan Nian ditinggalkan untuk mengawasi, seandainya Sekte Seribu Racun memiliki beberapa hal lain yang terjadi. Saat ini, King Sui baru memasuki alam Valet Jade Immortal setelah tengah malam jadi dia sangat bebas setelah makan malam. Dia duduk berdampingan dengan Di Chen di kamarnya sementara mereka mengobrol santai. Ini juga malam pertama mereka menghabiskan waktu sendirian di klan. Besok akan menjadi hari terakhir sebelum pertarungan hidup dan mati tertinggi. King Sui bersandar saat dia duduk dan memegang salah satu tangan Di Chen dengan puas. Apakah kamu tidak sedikit khawatir? Di Chen memalingkan wajahnya ke samping untuk melihat King Sui yang ada di sebelahnya. Meskipun dia tidak begitu yakin tentang hubungan mereka,
dia sudah bertindak sangat dekat dengan King Sui seolah-olah dia mengejarnya, dan sudah yakin akan hubungannya dengan dia. Khawatir tentang apa? Tidak ada gunanya khawatir karena lebih baik memikirkan cara bertahan hidup. Aku ingin bisa jalan-jalan dengan hal yang indah sepertimu. Lalu kita bisa membuat banyak bayi. Hidup akan sangat baik. King Sui berkata dengan ringan dan tertawa. Dia benar-benar tidak khawatir lagi setelah kekuatannya meningkat pesat. Dia memiliki kartu trufnya dan dia merasa dia masih bisa menangani banyak hal bahkan jika lawannya sedikit lebih kuat. Namun, dia masih perlu berhati-hati di sekitar potensi bahaya dan risiko. Kamu masih dalam mood untuk melontarkan omong kosong seperti itu. Di Chen mendengus kesal saat dia memberi King Sui pukulan ringan. Saya tidak menyemburkan omong kosong. Anda adalah istri saya, bukankah normal memiliki anak dengan Anda di masa depan? Saya akan menyerahkannya kepada Anda untuk memutuskan berapa banyak yang harus kita miliki. Jadi menurut Anda berapa banyak yang harus kita miliki? King Sui tertawa. Anak-anak apa? Jika Anda mengikuti omong kosong ini, saya akan mengabaikan Anda. Di Chen memutar matanya. Dia terdiam di King Sui tetapi jauh di lubuk hatinya, dia masih sangat bahagia. Pria ini hanya pendiam di depannya di masa lalu dan dia cukup tegang. Meskipun dia hanya menggodanya sekarang, itu masih merupakan peningkatan besar karena dia telah membuka dirinya secara emosional. Atau mungkin itu juga semacam peningkatan kepercayaan diri. Dia lebih percaya diri pada hal-hal yang tidak diketahui. Baiklah. Saya tidak menyemburkan omong kosong. Aku sedang serius. King Sui dengan berani menariknya ke dalam pelukannya di pinggangnya. Jangan nakal dan jangan bergerak. Kalau tidak, saya benar-benar akan mengabaikan Anda, kata Di Chen dengan panik. Begitu dia terkejut, dia sudah menemukan dirinya dalam pelukan King Sui. Jadi saya hanya bisa melihat tetapi tidak makan. Biarkan aku menyentuh. Jangan bergerak. Di Chen menegur. King Sui berhenti bergerak. Hanya memeluknya adalah kenikmatan khusus itu sendiri. Dia bisa merasakan kulitnya yang halus dan kenyal melalui lapisan tipis pakaiannya, terutama bagian belakang halus yang dia dambakan. Itu penuh dan bulat tetapi tidak terlalu besar. Itu juga bersemangat tapi tidak terlalu. Lekukan luar biasa dari alam yang luar biasa itu tidak hanya menyenangkan matanya tetapi juga mengguncangnya sampai ke intinya. Tangannya entah bagaimana, secara tidak sengaja, berakhir di bawah punggungnya yang indah ketika dia menariknya ke dalam pelukannya. Dia saat ini tersesat dalam ekstasi murni yang melonjak dari lengannya. Ekstasi itu sangat dalam dan menggetarkan jiwa. Sensasi semacam itu hanya bisa dirasakan tetapi tidak diungkapkan dengan kata-kata. Ini karena tidak ada yang bisa mengungkapkan perasaan ini dengan kata-kata. Merangkulmu membuatku merasa sangat tenang, puas, bahagia, dan bangga. Saya harap Anda bisa menjadi wanita paling bahagia di dunia ini, tetapi saya tidak tahu harus berbuat apa, kata King Sui lembut dengan suara tenang. Saya sangat senang saat ini. Kebahagiaan tidak memiliki ukuran standar, itu hanyalah jenis perasaan. Sama seperti bagaimana tidak perlu khawatir tentang pakaian dan makanan akan menjadi kebahagiaan besar bagi seorang pengemis. Namun, jika seorang taipan tiba-tiba menjadi petani, dia akan sangat sedih sehingga dia berharap dia mati. Beberapa orang sangat bahagia meskipun mereka mungkin tidak terlihat seperti itu bagi orang lain. Saya tidak punya apa-apa lagi yang bisa saya minta, bahkan sekarang. Saya sangat senang dan merasa sangat diberkati, kata Di Chen sambil menyandarkan wajahnya yang cantik ke dada King Sui. Apakah kamu tahu bagaimana perasaanku ketika aku melihat keindahan yang tiada taranya seperti kalian semua di masa lalu? King Sui memandang Di Chen yang ada di pelukannya sambil tersenyum sambil terlihat sedikit sedih. Oh, katakan padaku. Saya cukup penasaran. Di Chen mengangkat kepalanya dan tersenyum. Sepertinya dia benar-benar tertarik. Jadi sepertinya ada saat-saat minatmu terusik. Betapa langkanya. Hentikan, itu tidak seperti aku semacam makhluk surgawi. Tapi kamu adalah makhluk surgawi di mataku. Seorang dewi. Baiklah, cepat katakan padaku. Berhentilah mengubah topik. Di Chen terdiam menatap King Sui. Saat aku melihat wanita cantik tiada taraf sepertimu di masa lalu, aku tidak pernah membayangkan bahwa aku bisa berinteraksi begitu dekat dengan mereka seperti diriku saat ini. Dalam pikiranku, aku merasa mereka tidak akan berbicara atau berhubungan dengan orang normal. Di Chen menatap King Sui dengan bingung. Dia tidak mengerti tentang apa yang coba dikatakan King Sui. Dia menunggu sampai dia selesai sebelum berkata perlahan. Kurasa aku tidak bisa menangkap apa yang sebenarnya ingin kamu katakan. Ini tidak penting. Bagaimanapun, saya merasa sulit untuk percaya bahwa seorang gadis seperti Anda ingin menikah dengan saya. Saya tidak berharap Anda akan tertarik pada saya. Petik 2.
Siapa yang tertarik padamu? Betapa tidak tahu malunya kamu. Di Chen bangkit dari King Sui dan mendengus. Aku akan istirahat. Anda dapat tinggal di ruang belajar untuk malam ini. Petik 2. Kenapa kita tidak tinggal bersama di kamar? Kita bahkan bisa mengobrol di malam hari. Bermimpilah. King Sui menyaksikan dengan tersenyum saat Di Chen pergi karena dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dia juga merasa bahwa dia secara tidak sadar berubah seiring waktu. Senyum di wajahnya menjadi lebih sering dan dia juga mendapatkan emosi yang seharusnya dimiliki seorang gadis. Terkadang dia akan bertingkah manja, terkadang dia akan sangat menggemaskan. Setelah duduk sebentar di ruang tamu, dia berjalan menuju ruang belajar. Tidak banyak buku di ruang belajar. King Sui telah membaca sepintas lalu tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang menarik sehingga dia tidak pernah menyentuhnya setelah itu. Alam Valet Jade Immortal. Sesuatu terasa berbeda saat dia melangkah ke dunia tetapi dia tidak bisa meletakkan jarinya di atasnya. Dia tidak membiarkannya terlalu mengganggunya, tetapi dia segera terkejut. Itu adalah Kaisar Giok Ratu Lebah. Itu secara mengejutkan berubah menjadi hitam pekat dan ukuran tubuhnya tampaknya telah menyusut jauh dibandingkan sebelumnya. Namun, kemampuannya telah mencapai tingkat Martial Saint. Kaisar Giok Ratu Lebah di tingkat Martial Saint. King Sui termenung melirik ke arah botol porselen yang berisi mutiara naga beracun. Dia menemukan bahwa botol porselen sudah kosong dan tidak ada lagi mutiara naga beracun dimanapun. Tak perlu dikatakan, Kaisar Giok Ratu Lebah pasti memakannya. Tepat pada saat ini, dia bisa merasakan ki dingin yang mengerikan keluar dari Kaisar Giok Ratu Lebah. King Sui mau tidak mau memindainya dengan teknik penglihatan surgawinya, dengan harapan dapat mengumpulkan beberapa informasi berguna darinya. Kaisar Giok Ratu Lebah beracun, spesies bermutasi. Berevolusi dari menelan mutiara naga beracun. Ahli dalam serangan terbang dan racun. Informasi yang dia dapatkan sangat sedikit tetapi dia setidaknya memiliki gambaran kasar tentang apa yang terjadi sekarang. Dia juga dapat memastikan bahwa lebah telah memakan mutiara naga beracun. Yang paling penting, King Sui tidak menyangka bahwa Kaisar Ratu Lebah Giok ini akan berhasil melahap mutiara naga beracun itu tanpa diracuni sampai mati dan tanpa meledak dari ledakan energi mutiara naga beracun. Itu memang keberhasilan yang tak terduga di pihaknya dan ini juga membuktikan bahwa Kaisar Giok Ratu Lebah memiliki bakat yang sangat baik. Hadiah dari alam Valet Jade Immortal tampaknya benar-benar hebat. Perasaan spiritual King Sui juga meningkat pesat setelah terobosan ini. Dia bisa merasakan lebih banyak hal yang sebelumnya tidak bisa dia rasakan. Memanggil Ratu Lebah Kaisar Giok, atau lebih seperti Ratu Lebah Kaisar Giok sekarang, ia tiba di depan King Sui hanya dalam waktu singkat. Dibandingkan dengan sebelumnya, itu tampak seolah-olah itu sepenuhnya lapis baja. Sisik hitam pekat itu berkilau dingin saat memancarkan aura yang membekukan. Dia tidak yakin apakah itu karena kemampuannya telah meningkat luar biasa tetapi dia merasa bahwa ikatannya dengan Kaisar Jade Queen Bee bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia kemudian mencoba membuat Kaisar Jade Poison Queen Bee melakukan beberapa serangan sederhana. Pada saat yang sama, King Sui juga memeriksa kemampuan Ratu Lebah Racun Kaisar Giok. Kecepatan angin. Ini adalah kemampuan Ratu Jade Kaisar Racun Lebah yang dapat secara instan meningkatkan kecepatannya. Meskipun itu tidak absurd seperti penghindaran berlian seketika dari Diamond Gigantic Elephant, itu lebih unggul dalam hal durasinya karena efeknya bisa bertahan untuk waktu yang sangat lama. Tusuk racun. Serangan racun yang bisa membuat lawan pusing dan gelisah. Seorang kultivator yang lemah bisa langsung mati karenanya. Sengatan pembunuh racun. Teknik membunuh binatang iblis spesies lebah. Dengan menembakkan jarum beracun di ujung ekornya, toksisitasnya bisa meningkat 2 kali lipat dan daya tembusnya sangat kuat. Armor dan perisai biasa tidak akan mampu menahan serangan ini. Dengan kecepatannya yang luar biasa tinggi, tidak banyak orang yang bisa menghindari serangan sengatan beracun ini. Perintah Ratu Lebah. Ratu Lebah Racun Kaisar Giok adalah juara di antara binatang iblis spesies lebah. Tidak hanya itu bisa memerintahkan semua binatang iblis spesies lebah lainnya dalam radius 30 li tetapi juga bisa membiarkan generasi berikutnya dari lebah beracun serta memerintahkan kawanan lebah beracun untuk menyerang. Binatang racun tingkat Martial Saint. Selain itu adalah binatang racun kelas raja yang ahli dalam penerbangan. Itu juga telah menelan mutiara naga racun. King Sui tidak pernah mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Dia hanya berpikir untuk menggunakan mutiara naga racun untuk meningkatkan toksisitas makhluk beracun di sekitarnya. Dia tidak akan pernah memberi makan mutiara naga racun kepada Ratu Lebah Racun Giok atas kemauannya sendiri, apapun yang terjadi. Jika dia melakukan itu, mungkin dia tidak hanya akan kehilangan mutiara naga racun tetapi juga Kaisar Ratu Lebah Giok.
Dia telah mendapatkan binatang iblis kuat lainnya. Selain itu adalah binatang racun kelas raja yang dapat terus membiakkan binatang racun. Mengingat beberapa waktu, Ratu Lebah Racun Kaisar Giok yang memimpin lebah beracun dalam jumlah tak terhitung akan menjadi sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Bagaimanapun, itu adalah binatang racun tingkat Martial Saint. Dengan ini, peluang memenangkan pertarungan hidup dan mati tertinggi menjadi sedikit lebih tinggi lagi. King Sui punya firasat bahwa Kaisar Lebah Kaisar Giok ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan binatang beracun biasa. Tinju Tai Chi. King Sui mulai melatih tinju Tai Chi-nya di alam Valet Jade Immortal. Dia harus memperbaiki dan menyelaraskan peningkatan kekuatan yang luar biasa dalam waktu yang singkat ini. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa membawa kekuatannya ke puncaknya. Selain beristirahat, King Sui juga membutuhkan waktu untuk memperbaiki jaring laba-laba beracun Black Jade. Dia telah menambahkan kristal yang dihasilkan oleh Crystal Lions kali ini. Menambahkan kristal ini ke racun dapat melipat gandakan toksisitasnya. Dia kemudian menggunakan kristal untuk memperbaiki jaring laba-laba beracun Black Jade. Waktunya yang tersisa dihabiskan untuk berlatih tinju Tai Chi-nya. Waktu perlahan berlalu. King Sui benar-benar terbungkus dalam kultivasinya di alam Valet Jade Immortal saat dia mengintegrasikan energi luar biasa ke dalam tubuhnya sedikit demi sedikit, mencoba membuatnya menjadi bagian dari dirinya sendiri. AST 663 Pertarungan Hidup dan Mati Tertinggi 1. 1 bulan. Butuh hampir 1 bulan penuh untuk King Sui menyerap energi yang tersisa. Dia telah menyerap lebih dari setengahnya segera setelah kekuatannya meningkat pesat. Biasanya dia tidak bisa merasakan energi yang tersisa. Dia harus memampatkan kekuatannya hingga setebal rambut sebelum dia bisa sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya. King Sui hanya menghela nafas lega setelah dia keluar dari alam Valet Jade Immortal. Dia akhirnya berhasil memampatkan kekuatannya hingga setebal rambut. Lain kali dia menggunakan senjata tersembunyinya melawan lawan setingkat si masa, dia tidak akan kehilangan poin vital mereka lagi seperti yang dia lakukan sebelumnya. Masih ada waktu tersisa untuknya sehingga dia dengan santai melihat-lihat alam Valet Jade Immortal. Katak hijau rumput bermata tiga telah tumbuh menjadi kelompok besar sekarang dan King Sui sangat senang karenanya. Bagaimanapun, hal-hal ini ditetaskan dari telur yang berarti jumlahnya dijamin. Selain itu, mereka sangat gesit dan hidup cukup nyaman di kolam, kecuali ketika mereka diintimidasi oleh ikan trout pelangi. Pada saat itu, mereka akan melarikan diri ke tepi kolam. Buah vermilion, bunga plum, dan rempah-rempah, King Sui telah mengumpulkan banyak dari mereka dan telah mengumpulkannya di alam. Dia tidak perlu khawatir tentang mereka menjadi buruk atau dicuri dan itu sangat nyaman baginya untuk digunakan. Langit sudah berubah cerah setelah dia keluar dari alam Valet Jade Immortal. Dia sudah mandi di alam sebelum keluar jadi dia segera memulai latihan paginya. 1 hari. Dia hanya punya 1 hari lagi. Pertarungan kehidupan dan kematian tertinggi akan terjadi besok. Dia bahkan bisa merasakan kesuraman di atmosfer di klan. Orang-orang di dunia 9 benua tahu bahwa pertarungan hidup dan mati tertinggi sangat brutal. Pertempuran akan berlangsung sampai salah satu pihak kehabisan peserta. Pemenang akan memiliki semua yang ditawarkan oleh pecundang. Uang, wanita, dan lainnya. Karena mereka kurang percaya diri, di klan pada dasarnya tidak mampu untuk merasa santai atau bahagia. Pertarungan hidup dan mati tertinggi ini seperti duri yang tertancap di tenggorokan mereka. King Sui telah mengunjungi Nyonya Tua Mo sekali dan telah memastikan bahwa kondisinya berada di puncaknya. Dia juga pernah mengunjungi Lady Duanmu sekali dan memberikannya beberapa pil obat. Keduanya mengobrol sangat menyenangkan kali ini. Di salah satu rumah mewah di negara Bintang 7. Kakak, siapa yang akan berpartisipasi dalam pertarungan hidup dan mati tertinggi besok? Orang tua Qianxi itu berkata bahwa setiap klan harus mengirim 1 orang yang setidaknya merupakan Martial Saint kelas 8 setiap putaran, sampai tidak ada Martial Saint kelas 8 yang tersisa, Sima Chong dengan panik bertanya kepada Sima Heng. Saat ini hanya ada 4 orang dengan tingkat kemampuan ini di antara generasi mereka di klan Sima. Putra tertua, Sima Heng dan 3 berikutnya adalah Sima Chong, Sima Zi, dan Sima Zuang. Kita akan pergi. Klan Zuo, klan Guan, dan klan Du masih dapat mengirim orang keluar. Jangan bilang klan Sima masih mengkhawatirkan hal ini, kata Sima Zuang yang selama ini diam. Sima Heng mengerutkan alisnya begitu Sima Zuang yang tinggi dan kekar selesai berbicara. Kakak ke-13, apakah kamu belum menyadarinya? Sekte Seribu Racun sebenarnya berpikir untuk menggunakan pertarungan hidup dan mati tertinggi sebagai kesempatan untuk melemahkan klan kita. Sima Heng menunjukkan perlahan. Sima Zuang adalah yang ke-13 di antara generasinya.
Selain mereka berlima, sisanya terlalu malu atau tidak lagi berada di klan Sima. Mereka berlima adalah sisa anggota generasi muda klan Sima. Melemahkan kami. Mengapa mereka melakukan itu? Klan kami sangat setia pada Sekte Seribu Racun. Sima Zuang berkata dengan tidak percaya. Sima Heng mondar-mandir. Ruang tamu ini sangat indah dan megah. Biasanya, mereka hanya datang ke sini untuk membahas masalah penting. Mereka tidak akan berpikir seperti itu. Selain itu, klan Sima kami memang berkembang sedikit terlalu cepat selama beberapa tahun terakhir. Mereka pasti khawatir bahwa suatu hari kita akan menggantikan klan Qianxi sebagai penguasa Sekte 10.000 Racun. Sima Zuang terdiam. Dia mungkin orang yang lugas, tetapi dia tidak bodoh sehingga dia dapat dengan cepat memahami poin penting dari masalah ini. Untuk sesaat, dia kehilangan kata-kata. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Tanya Sima Zi, yang tetap diam. Kita tidak perlu terlalu mempermasalahkan hal ini sekarang. Lakukan saja apa yang kita bisa dan jangan gegabah. Katakan pada sekelompok anak nakal itu untuk tidak pergi dan melakukan sesuatu yang keterlaluan atas nama klan Sima di luar sana. Sima Heng juga tidak punya ide bagus. Mari kita selesaikan pertarungan hidup dan mati tertinggi ini terlebih dahulu. Kami akan memikirkan sisanya nanti. Sekte 10.000 Racun tidak akan melakukan apapun pada kita untuk saat ini. Meskipun klan Sima secara bertahap tumbuh lebih kuat, masih ada perbedaan yang cukup besar antara kami dan klan Qianxi. Sima Heng mencoba dengan cepat mengabaikan topik ini. Pemuda bernama King Sui itu tidak tampak seperti pria sederhana. Mungkinkah orang-orang dari Residence of Sky Tyrant Lord diurus olehnya? Mata Sima Zong berbinar saat dia berbicara. Pemuda itu harus memiliki keahliannya. Kalau tidak, mengapa klan diberani bertarung dengan kita dalam pertarungan hidup dan mati tertinggi? Pemuda itu adalah mengapa bahkan ada orang yang mendukung mereka. Kekuatannya tidak boleh diabaikan. Petik 2. Bukankah kita harus melakukan sesuatu tentang itu? Biarkan klan Qianxi menangani itu. Kita tidak perlu mempermasalahkan itu. Bahkan jika ada kesalahan dari pihak klan Qianxi, pertarungan hidup dan mati tertinggi ini tetap tidak akan menimbulkan masalah. Sima Heng tersenyum. Sehari berlalu dengan sangat cepat. Setelah King Sui bangun, dia masih melatih tinju Tai Chi-nya seperti biasa. Pertarungan kehidupan dan kematian tertinggi akan berlangsung di pagi hari. Waktunya disepakati oleh kedua belah pihak. Keterlambatan ditoleransi, tetapi mereka harus tiba sebelum tengah hari. Jika tidak, itu akan dianggap sebagai pelanggaran perjanjian dan mereka akan dikutuk oleh semua orang. King Sui, seperti yang saya harapkan, Anda ada di sini. Anda masih memiliki mood untuk melatih tinju Anda. Semua orang menunggumu. Kita akan terlambat, kata Di Chen buru-buru begitu dia melihat King Sui. Apa yang membuatmu panik? Biarkan mereka menunggu sebentar. Ini masih awal. Beritahu semua orang untuk mengambil pelet obat yang telah saya siapkan. Selain kami bertiga yang berpartisipasi dalam pertarungan, sisanya harus mendengarkan instruksi Nona Duanmu, Pak Tuan Yan dan Pak Tua Di. King Sui membuka matanya perlahan tapi tangannya tidak berhenti bergerak. Di Chen tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Kakak perempuan, dia benar-benar tetap tenang. Di King juga tertawa ketika dia menyadari bahwa mereka tidak perlu terburu-buru. Untuk orang luar manapun, di klan akan membuang nyawa mereka. Jika mereka akan membuang nyawa mereka, apa gunanya terburu-buru? Tidak perlu terburu-buru. Setiap orang harus meluangkan waktu untuk makan. Biarkan mereka tinggal di bawah matahari untuk sementara waktu. King Sui berkata dengan lembut. Jadi kamu juga bisa sejahat ini? Di King menarik Di Chen dan pergi dengan senyum manis di wajahnya. Jalan Bintang 7. Arena Bintang 7. Daerah itu sudah menjadi sangat ramai untuk beberapa waktu sekarang. Bagaimanapun, pertarungan hidup dan mati tertinggi ini adalah duel antara dua sekte yang sama-sama berasal dari 7 bintang di negara Bintang 7. Meskipun klan Di tidak lagi sehebat dulu, unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda, jadi mereka seharusnya masih bisa bertarung dengan baik. Catatan TL, unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda adalah pepatah Cina bahwa seseorang yang kuat masih kuat, bahkan jika mereka lemah. Jalan-jalan di sekitar Seven Stars Arena semuanya telah diblokir. Tidak ada yang boleh lewat kecuali pejalan kaki. Seluruh area dipenuhi dengan payung lipat atau tenda yang bernada kain brokat. Kehadiran mengesankan dari klan Qianxi, klan Sima, klan Zuo, klan Guan, dan klan Du menonjol di antara mereka. Selain itu, ada juga banyak tenda lain atau platform berukuran kecil. Ada juga beberapa orang dengan bantalan yang luar biasa. Sekarang, semua orang tahu bahwa semua jenis orang telah berkumpul di sini. Ada juga banyak pembudidaya yang tidak dikenal dan kuat. Sudah larut,
Kenapa di klan belum datang? Beberapa orang sudah berteriak tidak sabar. Itu sangat normal. Siapa yang akan mempercepat kematian mereka? Jika di klan tidak datang, maka kita membuang-buang waktu kita menunggu di sini untuk apa-apa. Saya sudah berada di sini selama lebih dari sehari hanya untuk menonton pertarungan hidup dan mati tertinggi ini. Orang dari sebelumnya berkata dengan muram. Mereka seharusnya datang. Tidak ada yang akan memilih untuk mencoba dan menipu begitu banyak orang. Jika mereka tidak berniat untuk datang, mereka seharusnya tidak menerima pertarungan sejak awal. Itu sudah terlambat di pagi hari. 5 orang keluar dan naik ke panggung arena. 3 pria tua dan 2 pria parubaya segera melonjak ke Seven Stars Arena. Pria tua terkemuka itu benar-benar mengenakan pakaian hitam pekat yang sederhana. Rambut dan janggutnya berwarna putih. Alisnya yang panjang seputih salju dan sepanjang janggutnya. Kontras dengan pakaiannya menyebabkan rambut dan janggutnya tampak lebih putih. Hari ini, Sekte 10.000 Racun dan Klan Di akan melakukan pertarungan hidup dan mati tertinggi di sini. Terima kasih, semuanya, telah datang untuk menyaksikan duel ini. Ini adalah masalah pribadi antara Sekte 10.000 Racun dan Di Klan, jadi saya akan melewatkan detail spesifiknya. Sekarang saatnya, Sekte 10.000 Racun akan muncul lebih dulu untuk dengan hormat menunggu kedatangan Klan Di. Petik 2. Kata-kata sederhana dari lelaki tua itu mengumumkan dimulainya pertarungan hidup dan mati tertinggi kepada semua orang, bahwa Klan Di terlambat dan alasan pertarungan hidup dan mati terakhir ini antara kedua pihak adalah karena masalah pribadi. Titik. Kata-kata lelaki tua itu bisa dianggap cukup. Orang-orang yang ada di sini tidak peduli siapa yang benar atau siapa yang salah. Mereka bahkan tidak peduli dengan alasan di balik duel ini. Mereka hanya ingin menyaksikan kedua belah pihak bertarung dan mencari tahu siapa yang akan menang pada akhirnya. Jadi itu dimulai. Sayang sekali tidak ada gerakan dari Di Klan. Seseorang telah membawa berita tentang Di Klan. Sepertinya mereka sedang minum sekarang dan perjamuan belum berakhir, sela seseorang. Lebih dari 10 orang dengan cepat mengelilinginya. Perjamuan. Di Klan masih ingin mengadakan perjamuan, seorang pria jangkung berseru dengan bingung. Siapa tahu, tapi memang benar mereka mengadakan perjamuan. Saya punya teman lain yang mengatakan hal yang sama juga. Orang-orang yang menghadiri perjamuan adalah semua orang dari Di Klan dan beberapa orang yang datang untuk membantu mereka, tambah seseorang. Apa yang dilakukan Klan Di? Mungkinkah mereka benar-benar kehilangan harapan dan memutuskan untuk makan enak sebelum mati? Saudara Chong, jangan bicara omong kosong. Beberapa hal tidak bisa dikatakan enteng, seorang pria dengan cepat menghentikannya. Apakah kalian berpikir bahwa Di Klan sedang melarikan diri? Seorang pria kurus bertanya dengan lemah. Melarikan diri? Betapa lucunya. Apa yang dilakukan orang-orang dari Sekte 10.000 Racun itu? Bagaimana mereka bisa membiarkan Di Klan melarikan diri? Suara lain segera menenggelamkan suara yang lebih lembut dari sebelumnya. Waktu berlalu perlahan. Beberapa orang menggerutu, beberapa merasa kasihan pada Di Klan, dan tentu saja, beberapa memarahi Di Klan karena tidak berani. Lagi pula, lebih banyak orang berarti akan ada lebih banyak pembicaraan. Klan 10.000 Racun benar-benar pengganggu. Klan Di tidak lagi sama seperti sebelumnya, namun mereka memaksa mereka ke dalam pertarungan hidup dan mati tertinggi secara tiba-tiba, kata seorang pria yang tampak terpelajar kepada wanita cantik di sampingnya. Beginilah dunia alami selalu. Akan aneh jika Sekte 10.000 Racun tidak melakukan ini, wanita cantik itu tertawa. Wajahnya yang tersenyum sangat cantik seperti bunga. Guo-guo, menurutmu siapa yang akan menang? Klan Di atau Sekte 10.000 Racun? Pria itu tersenyum lembut sambil menatap wanita itu. Matanya dipenuhi dengan kasih sayang. Saya selalu berpikir bahwa Di Klan tidak akan memiliki peluang dalam hal ini. Tapi karena Anda begini, saya akan mengatakan Di Klan akan menang. Wanita cantik itu tertawa licik. Kau masih sama seperti biasanya. Sayang sekali saya hanya punya perasaan bahwa segala sesuatunya mungkin tidak sesederhana kelihatannya kali ini. Namun, saya juga tidak yakin bahwa Di Klan akan menang, kata pria itu ringan. Tuan ketiga desa panjang umur kami selalu memiliki pandangan ke depan yang luar biasa. Karena insiden ini tampaknya tidak sesederhana yang muncul di permukaan, maka itu hanya bisa berarti bahwa mungkin saja Klan Di muncul sebagai pemenang atau setidaknya bertarung dengan Sekte 10.000 Racun. Wanita itu mengedipkan matanya yang cerah dan berkabut. Pada saat yang tepat ini, ada keributan yang terjadi di kejauhan. Klan Di telah tiba, Klan Di telah tiba.